Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 321. Selamat mendengarkan. Diiringi raungan harimau, Black Tiger Punch bertabrakan dengan tinju Lukas. Duar, ledakan itu seperti badai petir. Itu bergema melalui ruang tamu villa dan bertahan lama. David melompat lebih dari 10 langkah ke belakang sebelum berhenti. Lebih dari selusin lubang dibuat di lantai kayu. Tentu saja, saya tidak cukup kuat, aku bahkan tidak bisa mengalahkan Lukas. Apalagi Justin, saya harus kembali dan terus berkembang. Hanya itu yang ada di benak David. Lupakan, aku harus mendapatkan lebih banyak poin mewah sesegera mungkin. David berbalik dan meninggalkan villa. Lukas berdiri di sana dengan wajah penuh keterkejutan. Dia sekarang berdiri beberapa meter dari tempatnya ketika David pertama kali memukulnya, yang artinya, David baru saja menjatuhkannya beberapa meter. Bagaimana itu mungkin? Dia ingat bahwa dia hanya sebaik nomor 9 ketika dia pertama kali bertemu David. Dia hanya memiliki kekuatan pemula di Dragon Rank, dan pengalaman tempurnya pada saat itu tidak terpolos. Sudah berapa lama, dia sekarang bisa mendorongnya beberapa langkah ke belakang. Meskipun dia hanya memberikan 80% dari semuanya, tidak akan mudah bagi seorang pemula Dragon Rank untuk menerima serangan itu. Dia bermaksud memberi David pelajaran dan menunjukkan kepadanya perbedaan di antara mereka. Jangan sampai dia dengan ceroboh lari ke Justin dan berakhir mati. Dia berada di tahap akhir peringkat naga, mendekati puncak, tetapi David mampu mengambil 80% dari kekuatannya tanpa goresan. Ini berarti bahwa dia setidaknya harus berada di tahap tengah peringkat naga dan sangat dekat dengan akhir. Lukas kehabisan kata-kata untuk menggambarkan bakat David. Kata jenius dan iblis sepertinya tidak cukup untuk menggambarkannya. Tidak lama lagi David bisa mengungguli dia, dan Justin tidak akan menjadi akhir dari dirinya. Mungkin David bisa membuat lompatan dan menjadi wali Summerland berikutnya. Jika dia melakukan itu, dia bisa menjaga perdamaian di Summerland selama beberapa dekade. Meskipun Summerland tampak tenang sekarang, Lukas tahu itu ada di ujung tanduk. Orang tua legendaris itu sudah memiliki satu kaki di kuburan. Begitu pria legendaris itu meninggal, keseimbangan dengan Falconia tiba-tiba akan hancur. Akan ada perang lagi, dan nyawa akan hilang. Oleh karena itu, seseorang di Summerland harus mengambil langkah itu sebelum lelaki tua itu meninggal untuk menjaga keseimbangan. Masih bersama Si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 322. Potensi David mengejutkan semua orang, dan dia harus segera melapor kembali. David adalah harapan Summerland. Hank menggendong Hanley keluar villa, melemparkannya ke mobilnya, dan bergegas pulang. Begitu mereka sampai di rumah, dia bergegas ke ruang kerja kakeknya Joseph, meninggalkan Hanley di dalam mobil. "Kakek, bantu aku." Hank berlutut sambil terisak dan menangis. Joseph sedang berlatih kaligrafi, hobi yang dia lakukan kapanpun dia punya waktu. Ketika dia melihat cucunya Hank bergegas dengan panik, dia mengerutkan kening dan berkata, "Ada apa dengan semua keributan ini? Lihat dirimu, apakah itu apa kepala masa depan keluarga Chases harus seperti apa? Bangun, kakek, seseorang mencoba membunuhku. Tolong aku." Hank berkata dengan cemas. Dia harus bergegas. David mungkin sedang dalam perjalanan sekarang. David berani membunuh Zachary dan membiarkan keluarga Quinn tak berdaya, sehingga bisa diketahui seberapa kuat latar belakangnya. Itu, keluarga Chases dan keluarga Quinn sama-sama keluarga bangsawan kelas 1, jadi menurutnya keluarga Chases tidak bisa menyelamatkannya. Satu-satunya harapannya adalah menggunakan kekuatan keluarga untuk mengusirnya secara diam-diam. Begitu dia meninggalkan Summerland, dia bebas melakukannya, apapun yang dia inginkan. Menarik untuk Anda, siapa yang mencoba membunuhmu? Siapa yang berani membunuhmu? Siapa di Summerland yang berani menyentuh keluarga Chases? Yusuf bertanya dengan dominan. David mencoba membunuhku. Siapa David? David membunuh Zachary Quinn, dan sekarang dia akan membunuhku. Itu salah Hanley. Aku tidak bersalah. Kakek, selamatkan aku, Rose berkata dengan cemas. Merasakan keseriusan situasi dari pernyataan cucunya, Joseph meletakkan penanya dan bertanya, "Apa sedang terjadi? Katakan padaku dengan hati-hati, dan jangan mencoba menyembunyikan apapun." Hank hanya bisa menjelaskan semuanya kepada Joseph tetapi menyalahkan Hanley dan mengatakan dia tidak bersalah. "Jadi seseorang baru saja menyelamatkanmu?" tanya Yusuf. "Ya, saya tidak mengenal orang itu, dan saya tidak tahu mengapa dia mencoba menyelamatkan saya," jawab Hank. "Baiklah, tidak apa-apa sekarang mereka tahu. Anda tidak perlu khawatir. Minta saja Elmer untuk membatalkan rencana melawan perusahaan itu," kata Joseph dengan acuh tak acuh. "Kakek, suruh aku pergi. Saya ingin pergi ke luar negeri. Aku pergi sekarang. Saya akan meninggalkan Summerland. Saya tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi."
David datang. Kamu bajingan, lihat dirimu. Apakah Anda begitu takut dengan masalah sekecil itu? Bagaimana Anda akan mewarisi gelar sebagai kepala keluarga Chases? Tegur Yusuf. Hank terkejut dengan omelan itu. Masalah kecil? Apakah ini masalah kecil? Bagaimana masalah kecil ketika aku akan mati? Kakek, ini bukan masalah kecil. Ini adalah masalah hidup dan mati. Aku akan mati jika David menyusulku. Dia akan bunuh aku. Aku pasti sudah mati sekarang jika pria itu tidak muncul. Joseph memandangi tatapan bingung cucunya dan dengan tenang berkata, sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, saya harus memberitahu kamu sesuatu. Sebenarnya, namun, Hank menyela Joseph sebelum dia dapat berbicara dengan mengatakan, kakek, bisakah kamu menyuruhku pergi dulu? Sakit dengarkan omelanmu saat aku aman. Anda bajingan, dengarkan aku, teriak Yusuf. Oh, oke. Apakah Anda akan bergegas kalau begitu? Apakah kamu ingat memiliki paman ketika kamu masih kecil? Tentu, saya pikir namanya Justin, kan? Bukankah dia sudah mati? Anda bajingan. Siapa bilang dia sudah mati? Saya sudah menebaknya. Mengapa dia tidak pulang selama bertahun-tahun jika dia tidak mati? Apakah dia masih hidup? Dia masih hidup dan sehat, tentu saja. Lalu di mana dia? Luar negeri. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 323. Jadi begitu. Apakah Anda ingin saya pergi ke paman saya? Oke, kita harus pergi sekarang, atau akan terlambat. Diam, dengarkan aku, bentak Yusuf. Dia ingin memberikan bajingan itu sedikit pikirannya, tapi dia melepaskannya setelah melihat betapa cemasnya dia. Joseph melanjutkan tentang betapa berbakat dan tangguhnya Justin. Dia juga memberitahu Hank betapa kuatnya mercenary yang haus darah dan betapa pentingnya Dark Cape bagi Summerland dan Falconia. Hank menjadi semakin terkejut selama percakapan. Begitu Joseph selesai, dia benar-benar bingung. Aku punya paman yang tangguh. Bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang ini? Aku bahkan belum pernah mendengar tentang dia. Jika itu benar, saya akan dapat melakukan apapun yang saya inginkan di Summerland. Kakek, kalau begitu, apakah keluarga Chases memiliki tiket bebas keluar penjara di Summerland selama pamanku? Justin menduduki Dark Cape. Hank bertanya dengan tidak percaya. Bisa dibilang begitu, jawab Yusuf dengan tenang. Ya Tuhan, itu luar biasa. Mengapa Anda tidak memberitahu saya betapa tangguhnya paman saya? Kata Hank sambil melompat dengan penuh semangat. Jika aku memberitahumu dan saudaramu, siapa yang tahu berapa banyak masalah yang akan kamu timbulkan? Oke, jadi maksudmu David akan takut membunuhku? Apakah saya aman? Bahkan jika dia datang, seseorang akan menghentikannya. Selain itu, dia mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia membantu keluarga Chases. Dia tidak akan melakukannya kecuali dia tidak ingin tinggal di Summerland lagi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa tinggal di negara ini. Lalu kenapa aku harus takut padanya? Tidak perlu meminta Elmer untuk membatalkan rencananya. Keluar semua. Saya ingin memberi David sepotong pikiranku. Karena dia takut membunuhku, mari kita tunjukkan pada keluarga aristokrat ibu kota bahwa Chases, keluarga berani menyinggung orang yang takut disinggung oleh keluarga Queen, kata Hank bersemangat. Aku akhirnya bisa mengangkat kepalaku tinggi-tinggi. Saya akan melihat siapa di ibu kota yang berani mengacau dengan saya. Aku bisa membunuhmu, tapi kamu tidak berani membunuhku. Namun, Joseph langsung merusak suasana hatinya. Dia tidak akan membunuhmu tetapi masih bisa memukulmu sesekali. Anda dapat mencoba jika Anda tidak takut sakit. Lupakan saja, cepat dan beritahu Elmer. Oke, kakek, aku akan keluar dan memeriksa Hanley. Pergi. Hank keluar dari ruang kerja Joseph dan menelepon Elmer untuk membatalkan rencananya melawan Beautylist Group. David tidak akan membunuhnya, tapi Hank masih takut David memukulinya. Dia bukan tandingan David dan tidak bisa melarikan diri, jadi akan menarik untuk sedikitnya. Dia pergi ke mobilnya dan menatap Hanley, yang masih tak sadarkan diri. Bajingan ini hampir membuatku terbunuh, tapi tidak apa-apa, saya belajar bahwa kami memiliki seseorang yang tangguh dalam keluarga. Saya akan dapat melakukan apapun yang saya inginkan di ibu kota mulai sekarang. Dia memanggil pelayan untuk membawa Hanley kembali ke kamarnya. Kemudian, Hank pergi dari rumah. Dia merasa sedikit penuh dengan dirinya sendiri sekarang. Selama pamannya berada di Dark Cape, tak seorang pun di Summerland akan melakukan apapun padanya. Celia kembali ke villa sendirian, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 324. Ketika John dan istrinya melihat bahwa David tidak kembali, mereka bertanya kepada Celia dan mengetahui bahwa David telah pergi mencari Hanley. Hal itu membuat keduanya panik. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan bahkan jika mereka panik. Mereka bukan tandingan kelas 1 ibu kota, keluarga bangsawan seperti keluarga Chases. Mereka hanya bisa menunggu dengan cemas dan meminta Celia untuk terus menelepon David.
Dia membuat 2 panggilan berturut-turut, tetapi tidak ada yang menjawab. Telepon bahkan dimatikan pada akhirnya. David menyalakan ponselnya dalam perjalanan pulang dan melihat beberapa panggilan tak terjawab dari Celia. Dia menelepon kembali untuk memberitahu Celia bahwa dia tidak menemukan Hanley dan akan segera kembali. Celia dan keluarganya juga lega. Setelah menutup telepon dari Celia, David menelepon Paul lagi. Suara Paul segera terdengar. Tuan Liddell, Paul, ada yang ingin kutanyakan padamu, kata David. Silakan, Tuan Liddell, menurutmu mengapa tentara bayaran asing itu berusaha sekuat tenaga? Paul membeku, bingung mengapa David mengajukan pertanyaan seperti itu. Tetapi dia tetap menjawab, kebanyakan orang melakukannya untuk keuntungan, tetapi sedikit yang melakukannya untuk ketenaran. Kalau begitu aku akan memberimu misi, kata David tegas. Silakan, Tuan Liddell, saya ingin Anda kembali ke tempat Anda bertempur, merekrut tentara bayaran yang tersesat, dan membantu saya membentuk resimen tentara bayaran. Disebut api merah. Uang bukanlah masalah. Saya akan membayar Anda berapapun jumlah yang Anda butuhkan. Tuan Liddell, apakah Anda ingin mengumpulkan Red Flame Mercenary Group? Itu benar, Tuan Liddell, saya ingin tahu apa yang Anda coba lakukan dengan grup. Uang memang bisa merekrut banyak orang, tapi sebagian pemain terbaik tidak semuanya tentang uang. Itu karena banyak dari mereka tidak kekurangan uang. Yang mereka butuhkan adalah ketenaran. Apalagi unit tentara bayaran dibangun dalam waktu singkat. Waktu memiliki sedikit kesetiaan dan persatuan. Jika Anda dapat merekrut dengan uang, gunakan uang. Bagi yang tidak bisa, beritahu mereka bahwa kami sedang menyerang Dark Cape dan menjatuhkannya. Mercenary House Darah sebulan setelah mereka bergabung dengan Red Flame. Begitu kita mengalahkan House Darah, mereka akan membuat nama untuk diri mereka sendiri dengan mengambil tempat Bloodthirsty sebagai tentara bayaran terbesar ketiga di dunia bawah global. Setelah itu kesetiaan dan persatuan akan meningkat. Apa? Paul merasa pusing ketika mendengar apa yang dikatakan David. Sebagai tentara bayaran yang telah berada di luar negeri selama lebih dari 10 tahun, dia tahu tentang tentara bayaran House Darah yang menduduki Tanjung Gelap. Itu adalah legenda di dunia tentara bayaran. Tentara bayaran paling kuat ketiga di dunia bawah global. Mereka kuat. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa 3 unit tentara bayaran teratas di dunia tentara bayaran adalah legendaris. Mereka bahkan mampu menghancurkan sebuah negara kecil. Namun, David mengatakan mereka akan menyerang Dark Cape dan menghancurkan mercenary yang House Darah. Meskipun kekuatan dan kekuatan finansial David membuatnya terkesan, dia masih berpikir bahwa David tidak memiliki kesempatan untuk membunuh tentara bayaran yang House Darah. Mercenary House Darah tidak hanya memiliki senjata dan peralatan canggih tetapi juga menduduki Dark Cape, yang memiliki lokasi geografis unik yang mudah dipertahankan dan sulit diserang. Yang paling penting, pemimpin tentara bayaran House Darah, Tyrant, diakui sebagai master terbaik di Dragon Rank. Orang itu tidak hanya sangat kuat tetapi juga brutal. Dia akan menyiksa musuhnya sampai mati dengan cara yang tak terhitung jumlahnya. Begitulah cara dia mendapatkan nama Tyrant. Ekspresi siapapun di dunia tentara bayaran akan berubah hanya dengan menyebut dia. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 325. Dia bukanlah sesuatu yang bisa kamu tangani hanya dengan angka. Jika mereka ingin Mercenary House Darah keluar dari gambar, mereka harus menyingkirkan Tyrant. Bahkan jika mereka gagal, mereka membutuhkan seseorang dengan kekuatan yang sama untuk menahannya, atau mereka tidak memiliki kesempatan sama sekali. Siapa yang bisa menahan master peringkat naga nomor 1 yang diakui oleh dunia bawah? Peringkat naga dan peringkat harimau memiliki perbedaan kualitatif. Itu bukanlah sesuatu yang bisa terjadi hanya dengan perbedaan angka terselesaikan. Tuan Liddell, dengan segala hormat, Anda tidak memiliki kesempatan untuk menyerang Dark Cape dan menghancurkan Blood Mercenary. Paulus berkata, "Oh, mengapa demikian?" tanya David. Karena pemimpin Blood Mercenaries, Tyrant, diakui sebagai Master Dragon Rank nomor 1. Anda tidak punya kesempatan untuk menghancurkan Blood Mercenary jika kamu tidak menyingkirkannya. Aku tahu, jangan khawatir tentang itu. Jika saya menyerang Dark Cape, saya akan menemukan cara untuk menjaga Justin. Siapa Justin? Tanya Paulus bingung. Justin adalah Tyrant, pemimpin tentara bayaran House Darah yang kamu sebutkan. Apakah Anda mengenalnya, Tuan Liddell? Tentu saja. Bagaimana lagi aku tahu namanya? Saya tidak hanya mengenalnya, tetapi saya juga memiliki dendam terhadapnya. Jadi dia harus mati. Paul memikirkannya, mengatupkan giginya, dan berkata, "Kalau begitu, saya akan menyalakan api merah sesuai instruksi Anda, Tuan Liddell. Tetapi sementara itu, saya membutuhkan Anda untuk menakut-nakuti mereka. Uang dan ketenaran dapat merekrut banyak orang kuat, tetapi saya tidak dapat mengendalikannya. Mereka." Paul memutuskan untuk mencobanya. Masuk akal karena David mengenal Tyrant dan memiliki dendam dengannya.
Lagi pula, dia tahu David tidak akan memulai perkelahian dan tidak bisa menangani. Jika mereka berhasil membentuk resimen tentara bayaran peringkat ketiga di dunia bawah global, namanya juga akan menjadi legenda di dunia tentara bayaran. Itu adalah godaan yang tidak bisa ditolak oleh tentara bayaran. Meskipun dia telah pensiun dari dunia tentara bayaran, dia tidak dapat menahan godaan ini. Oke, Anda akan menjadi wakil pemimpin setelah Red Flame didirikan. Jangan khawatir tentang uang, rekrut semua yang kuat. 1. Bahkan jika Anda perlu menghabiskan banyak uang, bangunkan saya tim api merah yang kuat. Beritahu mereka bahwa seseorang akan mengurusnya. Dari tiran, saya percaya mereka yang mengejar ketenaran tidak akan melakukannya. Melepaskan kesempatan untuk membuat nama untuk diri mereka sendiri. Jadi begitu, saya akan menyelesaikan tugas ini. Keluarga Chases, aku akan memberimu 1 bulan lagi untuk hidup, dan kemudian kamu akan tumbang. Saya harus meningkatkan kekuatan saya untuk menggandakan batas dalam waktu 1 bulan untuk mengalahkan Justin dengan percaya diri. Setelah saya menaklukkan Dark Cape, saya akan mengambil alih lokasi dan status. David berpikir bahwa dengan uang yang tidak terbatas dan status Falcon dan satuan tugas khusus, dia bisa menjadi tidak takut dan memiliki. Tidak ada yang perlu ditakuti selama dia tidak melakukan kejahatan atas inisiatifnya sendiri. Dia tidak pernah menjadi pembuat onar, bagaimanapun. Namun, tidak cukup bagi David untuk belajar dari keluarga Chases. Dia belum memiliki pengaruh atau kekuatan yang cukup. Ini tidak cukup untuk beberapa keluarga yang lebih mapan. Dengan kekuatan dan potensinya saat ini, dia bisa saja membunuh Chases bersaudara, dan tidak akan terjadi apa-apa. Lucas dan Lyman tidak akan melakukan apapun padanya. Jika David tidak meninggalkan Summerland, Justin tidak berani memasuki Summerland tidak peduli seberapa tangguh dia. Dulu, inilah yang dikatakan Lucas kepadanya. Justin masih dicari oleh satuan tugas khusus dan akan ditangani begitu dia memasuki Summerland. Selain itu, statusnya tidak memungkinkan dia untuk memasuki Summerland, karena akan menimbulkan kecurigaan Falconia. Namun, David tidak bisa melakukan itu. Dia mungkin baik-baik saja begitu dia melakukannya. Tetapi banyak orang akan mati karena dia. Orang-orang ini adalah aset terbesar Summerland, dan dia tidak bisa menempatkan mereka pada risiko alasan egois. Karena Dark Cape adalah jimat, dia harus mengendalikannya. Mereka akan mengambil alih Dark Cape dalam sebulan dan menghancurkan mercenary yang haus darah serta keluarga Chases. David kembali ke rumah Celia. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 326. Keluarga Celia merasa lega saat melihat David kembali dengan selamat. Istri John dan Kiss segera pergi untuk membuat makan malam. Mereka meninggalkan ibu kota, jadi mereka memberhentikan juru masak mereka. Keluarga itu sedang makan malam ketika telepon John berdering. Itu dari perwira seniornya, meneleponnya untuk memintanya kembali bekerja besok. Sebelum pasangan itu tahu apa yang sedang terjadi, telepon Mindy juga berdering. Itu adalah telepon dari manajer umum Beautylist. Keluarga Chases tidak hanya membatalkan daftar hitam Beautylist, tetapi juga tanpa syarat memberi Mindy 54% dari Beautylist saham. Keduanya tercengang, mengapa keluarga Chases tiba-tiba berhenti? Itu tidak masuk akal. Mereka terpojok sekarang. Namun, mereka sama sekali tidak mencurigai David. John mengenal David dengan cukup baik karena identitasnya. Dia dan Celia adalah teman sekelas sekolah menengah. Dia belajar sekolah menengah di kota Su, dan ini tidak bisa dipalsukan. Betapa berbedanya orang-orang dari kabupaten kecil seperti ini dengan keluarga seperti keluarga Chases di ibu kota. Mereka semua mengira perwira senior John membantu mereka. Dari semua orang yang mereka kenal, perwira senior yang paling tua adalah yang paling banyak orang kuat yang juga paling menghargai John. John juga segera menelepon perwira senior tua itu untuk berterima kasih padanya. Perwira senior tua itu mengira John berterima kasih padanya karena telah angkat bicara untuk menjaga keamanan keluarganya. Dengan demikian, kedua belah pihak salah paham satu sama lain. David bahkan kurang tertarik untuk menjelaskan masalah tersebut, meskipun dia tahu Hank dan Hanley melakukannya karena mereka ditakuti oleh kekuatannya. Bagaimanapun, dia tidak melakukan pekerjaan yang cukup baik, sementara keluarga Chases belum membayar harganya. Dia sedikit takut ketika memikirkan hal ini. Jika dia tidak mendapatkan sistem yang mewah, dia akan tetap menjadi David yang lama sekarang. Apa yang akan terjadi jika Celia menjadi sasaran ahli waris keluarga aristokrat seperti Hanley? Malam ini mungkin akan menjadi mimpi buruk yang hidup. Keluarga Chases tidak hanya tidak menghentikannya, tetapi mereka juga memegang lilin untuk iblis. Mereka harus dihancurkan bersama Hanley. Dia akan menjelaskan semuanya kepada Celia setelah mengambil alih Dark Cape dan menghancurkan keluarga Chases sebulan kemudian. Aku akan berterus terang kepada mereka terlebih dahulu ketika saatnya tiba.
John dan keluarganya sangat bahagia sehingga mereka tidak harus meninggalkan kampung halaman mereka. Lagi pula, mereka pernah tinggal di ibu kota selama beberapa dekade. Siapa yang akan pergi jika mereka punya pilihan? Dia bahkan ingin makan malam sebelum ini. Tetapi begitu dia menjawab telepon, nafsu makannya meningkat. Semua orang saat makan malam merasa senang. Ketika David meninggalkan rumah Celia, dia menelepon Hugo dan memintanya untuk mengirim 2 orang dari keamanan departemen untuk melindungi Celia dan keluarganya. Dia takut keluarga Chasez akan melakukan hal lain di belakang punggungnya. Dia bisa menunggu selama Celia baik-baik saja. Dia akan membunuh mereka ketika dia cukup kuat. Jika sesuatu terjadi pada Celia, dia tidak tahu apakah dia bisa menerimanya. Dia bahkan mungkin memusnahkan keluarga Chasez terlepas dari biayanya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 327. Kembali ke hotel, David melihat poin mewahnya. Ada 16 poin tersisa. Dia sudah berada di level 6 yang luar biasa. Dia merasa perlu mencapai level 8 yang luar biasa untuk bertarung melawan Lucas, dan dia harus lebih kuat untuk menang. Dia harus mencapai batas 2 kali lipat untuk mengalahkan Justin. Kalau begitu, dia seharusnya kekurangan 1.500 poin sekarang. Itu berarti dia harus menghabiskan 150 miliar dolar dalam 20 hari untuk menggandakan batas dan kemudian pergi ke Red Flame tentara bayaran untuk mengintimidasi gerombolan yang baru ditemukan sebelum memimpin mereka untuk menyerang Dark Cape. Jika dia menghitungnya seperti itu, dia perlu menghabiskan setidaknya 8 miliar dolar sehari. Namun, dia hanya bisa mendapatkan 30-40 poin mewah sehari, yang tidak sesuai dengan standarnya. Untungnya, Pearl baru saja menghubunginya. Yayasan Internasional Liga Timur hampir selesai. Setelah mereka merilis berita, ratusan daerah miskin menyatakan kebutuhan mereka akan sekolah. David menyuruh Pearl mengirim orang untuk menyelidiki. Jika daerah miskin benar-benar membutuhkan sekolah, dia harus membelinya bahan terbaik untuk mulai membangunnya. Mereka tidak boleh berhemat pada konstruksi dan sekolah harus kokoh agar siswa merasa nyaman di dalam kelas. Mereka juga tidak bisa begitu saja mengalokasikan dana terlebih dahulu. Pearl mengira David takut tidak banyak uang yang tersisa jika mereka segera mengalokasikan dana, jadi, dia membeli bahan-bahannya. Yang dimaksud David adalah bahwa mengalokasikan dana secara langsung akan dianggap sebagai sumbangan, dan poin-poinnya yang mewah tidak meningkatkan. Itu hanya akan berhasil jika dia membeli barang secara langsung. Kalau tidak, bukankah lebih baik mengalokasikan 100 miliar dolar saja? Poin mewahnya akan meroket. Kapanpun dia membutuhkan poin mewah, dia bisa menyumbangkan puluhan miliar dolar, yang akan jauh lebih mudah. Sayangnya, itu tidak berhasil. Sekarang, semuanya sudah siap. Dia hanya harus menunggu poin mewahnya meroket dalam beberapa hari. Setelah Hank meninggalkan rumah, dia memanggil anggota inti fraksi T untuk berkumpul di klub tembok besar, mengklaim bahwa dia memiliki pengumuman untuk dibuat. Sebagai salah satu dari 8 petarung hebat fraksi T, dia berhak memanggil semua orang untuk berkumpul. Hank adalah orang pertama yang tiba di The Great Wall Club dan memasuki ruang pribadi yang biasa mereka temui. Itu adalah ruang pribadi untuk pertemuan anggota inti fraksi T. Kursi di sini sudah diperbaiki. Namun, kali ini Hank duduk di kursi stand, bukan di kursinya sendiri. Melihat 8 kursi yang berstatus di bawahnya, Hank menemukan kursi yang paling banyak dia duduki saat ini. Nyaman. Segera, anggota inti fraksi T mulai berdatangan, sementara Stan adalah yang terakhir masuk. Hank, bukankah kamu bilang ingin mengasingkan diri? Apa masalahnya? Sudahkah Anda menembus ke peringkat harimau begitu segera? Anda bahkan mengadakan pertemuan. Bukankah kamu baru saja menembus Tiger Rank? Ada apa dengan semua keributan itu? Bukankah kamu adil, membuang-buang waktu semua orang? Salah satu dari 8 petarung hebat, Chess, bertanya sinis. Dia dan Hank tidak rukun. Begitu dia mengatakan itu, yang lain, termasuk Stan, menatap Hank. Berapa umur Hank? Apakah dia 26? Jika dia berhasil menembus Tiger Rank, dia akan dianggap jenius di ibu kota. Chessy, kuharap kau bisa berbicara denganku dengan percaya diri lagi sebentar lagi. Hank berkata dengan tenang. Oh, Hank, beraninya kamu, jangan mengira kamu seperti itu hanya karena kamu telah menembus ke peringkat harimau. Percaya atau tidak, aku masih akan memukulmu, kata Chess. Dia sudah menjadi master peringkat harimau, jadi dia tidak takut dengan ancaman Hank. Namun, dia hanya beberapa tahun lebih tua daripada Hank. Dia berusia 27 tahun ketika dia menembus peringkat harimau. Hank baru berusia 26 tahun sekarang, jadi dia kesal karena Hank membuat terobosan di usia yang lebih muda. Hank mengabaikan Chess dan berkata, aku tidak menembus Tiger Rank. Tapi hari ini, Chess memotongnya sebelum dia sempat menyelesaikannya dengan mengatakan,
Apa yang kamu lakukan mengumpulkan orang jika kamu belum membuat terobosan? Apakah Anda tidak memiliki sesuatu yang lebih baik untuk dilakukan? Saya tidak punya waktu untuk mendengar Anda berbicara omong kosong. Stan angkat bicara. Jika dia tidak mengatakan apa-apa, dia tidak tahu berapa lama mereka akan bertarung. Dia juga bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Hank. Mengumpulkan semua orang di sini. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 328. Chess, dengarkan Hangout. Chess berhenti bicara begitu mendengarnya, dan semua orang menunggu Hank berbicara. Hank melirik anggota inti fraksi T yang duduk di sana dan berkata, saya pikir kita perlu perubahan. 6 petarung hebat lainnya memandangnya dengan bingung. Stan berkata, lanjutkan, SCC telah berkembang pesat dengan 3 bos yang bertanggung jawab, dan saya pikir kita harus mengikutinya dan menambahkan huruf T lainnya. Hank memandang dengan gugup ke 6 petarung hebat dan Stan. Dia tahu dia menantang otoritas Stan. Namun, memikirkan memiliki paman yang tangguh membuatnya tenang. Karena dia memiliki pendukung, dia akan memanfaatkannya dengan baik. Dia tahu pamannya Justin bukanlah kartu yang bisa dimainkan dengan enteng. Jika digunakan, berarti keluarga Chases tidak jauh dari kehancuran, dan mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk menyelamatkan diri. Lebih penting lagi, kartu itu adalah pencegah. Dia tidak mengerti mengapa kakeknya Joseph tidak mengungkapkan identitas Justin, yang pasti bisa menghalangi semua keluarga dan memberi keluarga Chases keuntungan besar untuk berkembang. Seolah-olah semua orang tidak bersenjata, dan Anda memiliki senjata, tetapi hanya memiliki satu peluru. Jika Anda menunjukkan senjata Anda, orang tidak berani menyinggung Anda. Jika Anda menyembunyikannya, orang akan menentang Anda, dan Anda dapat memilih apakah akan menembak atau tidak. Sama seperti bagaimana David mengetahui bahwa Paman Hank adalah Tyrant Justin, dan David akan membuat keributan di Summerland dengan membunuhnya, jadi Daud tidak akan membunuhnya sendiri. David hampir membunuh saudara-saudara karena dia tidak tahu. Oleh karena itu, dia tidak mengerti mengapa kakeknya Joseph tidak mengungkap Justin. Yang benar adalah bahwa Hank tidak tahu bahwa Tyrant Justin bukanlah rahasia di antara generasi yang lebih tua di ibu kota, keluarga bangsawan. Hanya generasi muda yang tidak mengetahui hal ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin keluarga Chases mempertahankan status mereka sebagai keluarga aristokrat kelas 1 di ibu kota? Ayah Hank yang bodoh dan tidak kompeten yang bertanggung jawab setelah Justin pergi? Beberapa tahun setelah Justin pergi, keluarga Chases hampir tidak bisa memenuhi kebutuhan dan akan jatuh ke dalam barisan keluarga bangsawan kelas 2. Baru setelah berita tentang Justin tersiar, perlahan-lahan pulih ke level tingkat pertama keluarga bangsawan. Joseph sudah tua dan hanya ingin mempertahankan status keluarga. Dia tidak lagi memiliki ambisi dari masa mudanya. Namun, Hank masih muda dan ingin memajukan keluarga Chases dengan pendukung seperti itu. Hank akan memainkan kartu Justin hari ini dan menakuti semua orang. Hari ini adalah hari kebangkitan Hank. Dia ingin menjadikan keluarga Chases sebagai keluarga bangsawan elit. Semua orang di ruangan itu sedikit terkejut. Bahkan Stan, dia tidak pernah mengira Hank akan mengatakan hal seperti itu. Siapa yang memberinya keberanian untuk melakukannya? Dia tidak mengira Hank sudah gila mengatakan itu. Dia harus memiliki sesuatu untuk mundur. Namun, dia juga tidak mempertanyakan ini karena seseorang mungkin benar-benar mendukungnya. Ruangan itu hening selama sekitar 10 detik. Kemudian, ada ledakan tawa yang luar biasa. Hahaha, hahaha, Hank, apakah Anda keluar dari pikiran Anda? Tambahkan teh lain, jangan bilang kamu ingin menjadi bagian dari teh ini. Chess berkata dengan tertawa. Yang lainnya juga tertawa terbahak-bahak. Ingin menjadi teh, apakah kamu pantas mendapatkannya, Hank? Kamu hanya pewaris keluarga bangsawan kelas 1. Mereka tidak lebih buruk dari Hank. Mereka semua berasal dari latar belakang yang sama. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 329. Stan bahkan adalah pewaris keluarga Warner, salah satu dari 4 keluarga bangsawan elit di ibu kota. Mengesampingkan kekuatan dan kemampuannya, latar belakangnya sendiri jauh di depan mereka. Maaf, tapi saya ingin berjuang untuk posisi ini. Hank berkata dengan tenang. Dia sudah memberikan segalanya. Tidak ada jalan kembali. Atas dasar apa? Kekuatan, cara, latar belakang. Manakah dari ciri-ciri ini yang membuat Anda memenuhi syarat untuk posisi itu? Apakah kamu pikir kamu bisa meyakinkan yang lain? Tanya Chess. Karena aku bisa menyinggung David dan tetap hidup. Dia terintimidasi, jadi dia tidak berani menyentuhku. Hank berkata dengan arogan. Stan mengernyit saat mendengar nama David. Siapa David? Tanya Chess. Pria yang membunuh Zachary. Dia berani membunuh Zachary, tapi bukan aku. Apakah itu cukup menakutkan? Apa? 6 petarung hebat lainnya terkejut. Itu adalah pertama kalinya mereka mendengar nama David. Hank berkata David membunuh Zachary, jadi itu tidak salah.
Mereka sudah lama menghindari David, takut membuatnya kesal dan terbunuh. David berani membunuh Zachary, meninggalkan keluarga Queen tak berdaya. Tak perlu dikatakan, dia pasti memiliki kekuatan yang menakutkan dan latar belakang yang tangguh. Tapi Hank bilang David takut padanya. Mustahil. Kapan keluarga Chases menjadi begitu tangguh? Mereka benar-benar mengabaikan keluarga bangsawan kelas 1 seperti kita. Masukkan judul. Hank, haruskah kami mempercayai Anda hanya karena Anda mengklaim dia tidak akan menyentuh Anda? Saya bahkan akan mengatakan Clinton adalah pesuruh saya. Percaya atau tidak? Tanyakan dia. Selain itu, apa yang membuat keluarga Chases begitu mengintimidasi? Ayahmu yang bodoh? Atau paman Anda? Atau kakek tuamu? Kata Chase sinis. Pamanku Justin. Hank menjawab dengan dominan. Justin, keenam petarung hebat di ruangan itu bingung. Ketika Justin meninggalkan Summerland 20 tahun yang lalu, mereka semua masih remaja. Tetapi mereka samar-samar mengingat orang seperti itu yang ada di keluarga Chases. Beritahu kami betapa hebatnya pamanmu Justin. Mari kita sembah dia. Dengarkan baik-baik kalau begitu. Paman saya Justin memiliki identitas lain. Dia adalah Tyrant, pemimpin Bloodthirsty Mercenary, tentara bayaran terbesar ketiga di dunia bawah global. Dia tidak hanya mengendalikan Dark Cape, tetapi dia juga dikenal sebagai master peringkat naga nomor 1 di dunia bawah global. Apakah itu cukup? Hank selesai dan duduk. Kemudian dia meletakkan kakinya tepat di atas meja dan menunggu semua orang melakukannya. Reaksi. Apa? Semua orang di ruangan itu terkejut mendengar berita itu. Paman Hank, Justin, adalah Tyrant, Master Dragon rank nomor 1. Dia juga pemimpin tentara bayaran Haus Darah, tentara bayaran terbesar ketiga di dunia bawah global. Dia bahkan mengendalikan Dark Cape, yang sangat penting bagi Summerland dan Falconia. Sebagai pewaris keluarga aristokrat kelas 1 ibu kota, mereka juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang kehidupan Summerland, situasi dan memegang beberapa informasi penting tentang dunia. Keluarga Chases akan benar-benar dianggap tangguh jika mereka memiliki pendukung seperti itu. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di Summerland. Semua orang kaget, bahkan Stan tidak terkecuali. Dengan identitasnya, dia lebih memahami betapa kuatnya Tyrant. Dia pernah mendengar kakeknya mengatakan bahwa keluarga Chases memiliki pendukung yang kuat. Selama pendukung ada, keluarga Chases tidak akan pernah menolak. Keluarga Chases mungkin menjadi salah satu keluarga bangsawan elit jika bukan karena kebodohan Hank dan ayah yang tidak kompeten. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 330. Ternyata pendukung keluarga Chases adalah Tyrant Justin. Berita itu cukup mengejutkan baginya. Setelah keterkejutan mereda, semua orang mulai memandang Hank secara berbeda. Dengan pria yang begitu kuat sebagai pendukung mereka, Hank dianggap tak terkalahkan. Bahkan jika David tidak takut untuk membunuhnya, tidak ada orang lain di Summerland yang berani melakukannya. Tidak, bukan karena mereka tidak berani melakukannya. Itu tidak perlu, itu karena membunuh Hank akan menyebabkan lebih banyak masalah daripada yang bisa ditangani kebanyakan orang. Casey, kenapa kamu tidak mengatakan lebih banyak omong kosong? Jika Anda tidak mengetahui pengaruh paman saya Tyrant, pulanglah dan tanyakan pada Anda, orang tua tentang hal itu, kata Hank kepada Chase dengan sinis. Chase tampak tidak nyaman, seolah-olah dia telah memakan seekor lalat sehingga dia tidak dapat memuntahkannya atau menelannya saat ini. Dia tidak perlu pulang untuk menanyakan masalah ini. Dia secara pribadi mengetahui pengaruh Tyrant. Master nomor 1 peringkat naga bukanlah lelucon, belum lagi memiliki kekuatan yang sangat kuat seperti Haus Darah, tentara bayaran dan menempati tempat penting seperti Dark Cape. Stan angkat bicara. Apa yang kau inginkan, Hank? Saya ingin menjadi T kedua dari fraksi T. Bagaimana menurutmu, Stan? Kata Hank. Dia bahkan tidak memanggilnya T lagi. Dia menganggap dirinya sejajar dengan Stan. Meskipun petarung hebat lainnya tidak ingin Hank mendapatkan posisi itu, mereka tidak berani mengatakannya. Stan tersenyum dan berkata, apakah kamu yakin memenuhi syarat? Anda memiliki Tyrant sebagai pendukung Anda, tetapi dia tidak berada di Summerland, dan keluarga Chases tidak cukup baik. Stan, saya tahu apa yang Anda pedulikan. Setelah saya menjadi fraksi T kedua, saya akan sepenuhnya mendukung Anda dalam menyelesaikan janji temu 10 tahun Anda. Dengan pengaruh paman saya Tyrant, saya yakin Clinton juga akan mewaspadai kita, belum lagi orang-orangnya di sekelilingnya. Hank berkata dengan tenang. Tentu saja, Stan sedikit ragu ketika mendengar ini. Penunjukannya selama 10 tahun dengan Clinton dan Lorraine menyebabkan kegemparan besar di kalangan generasi muda Summerland. Ini bukan tentang satu wanita lagi melainkan siapa yang terbaik di antara generasi muda Summerland dan bahkan mempengaruhi kehormatan keluarga. Karena itu, dia tidak bisa kalah. Jika dia kalah, dia akan menjadi kambing hitam keluarga Warner. Stan akan menggabungkan semuanya untuk menang.
Dia akan menjadi yang terbaik di antara generasi muda Summerland. Reputasinya akan mencapai puncaknya, dan tidak akan ada orang yang bisa menghentikannya. Perbedaan antara menang dan kalah akan seperti surga dan neraka. Oke, Stan berkata perlahan, itu hanya identitas T, jadi bagaimana jika saya memberikannya? Fraksi T masih milikku. T. Yang lainnya menangis. Meskipun Hank memiliki pendukung yang kuat, agak sulit bagi orang-orang ini untuk menerima seseorang dengan status yang sama bagi mereka tiba-tiba berada di atas mereka. Namun, Stan mengulurkan tangannya dan menghentikan mereka berbicara. Pilihan cerdas, Stan, jangan khawatir. Saya mendapat informasi kontak paman saya dari kakek. Bahkan jika dia tidak bisa datang secara pribadi, dia dapat mengirim 2 master tentara bayaran Haus Darah ke sini. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda mengalahkan Clinton dan menjadi yang terbaik di antara generasi muda Summerland, kata Hank sambil terkekeh. Kalau begitu, Hank adalah T kedua dari fraksi T dan memiliki hak untuk menggunakan semua sumber daya dari fraksi T mulai sekarang. Perlakukan dia seperti Anda memperlakukan saya. Saya harap Anda semua akan bekerja sama dengannya, kata Stan. Terima kasih, Stan. Saya harap kalian semua akan mendukung saya. Beritahu saya jika Anda membutuhkan bantuan saya. Aku tidak akan menolak. Hank bangkit dan berkata sambil mengangguk ke yang lain. Dia sangat bersemangat. Dia akhirnya melakukan lompatan. Dia telah menjadi T kedua dari fraksi T. Fraksi T tidak hanya berpengaruh di kalangan generasi muda ibu kota tetapi juga memiliki pengaruh tertentu di semua Summerland Utara. Mereka memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Dia ingin menggunakan sumber daya fraksi T untuk membangun keluarga Chases. Keluarga Chases belum cukup baik. Dia membuat permintaan hari ini karena dia tahu kelemahan Stan. Penunjukan 10 tahun. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.